65 Sulawesi, depan Klenteng Sulawesi. Meledaki depan Sulawesi. Kebakaran yang terjadi di toko mesin jahit di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menewaskan pemiliknya. Korban terjebak di lantai 3 ruko saat kebakaran terjadi. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran yang menghanguskan toko mesin jahit di lantai dasar. Penghuni ruko terjebak di lantai 3 akibat asap pekat dan tertutupnya akses keluar. Tim damkar pun terpaksa menjebol akses menuju lantai 3. Setelah api berhasil dipadamkan, korban dievakuasi dalam kondisi sesak nafas dan segera mendapat bantuan medis. Akibat kebakaran, barang-barang dagangan yang berada di lantai 1 ludes terbakar. Aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial setelah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencuri beca motor ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan langkah pelaku. Salah satu pelaku, yakni Panji, 30 tahun, sempat berusaha kabur saat hendak ditangkap di kawasan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni Adit, 27 tahun. Saat digeledah, polisi menemukan ganja. Dua pelaku mengaku telah menjual 1 unit beca motor hasil curian kepada seorang penada. Keduanya merupakan spesialis pencurian bentor yang beraksi hampir di 15 titik di Kota Padang. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Udah mulai pemirsa. Katanya karena panjang liburnya. Iya, jadi belum panas nih mesinnya. Panas. Meskipun tadi di jalanan udah sangat panas sekali pemirsa. Baru keluar jam 6 sedikit udah merayap jalanan. Artinya umum juga. ini warga Jakarta dan sekitar sudah mulai aktif lagi pemirsa. Yes. Untuk mencari cuan kembali setelah kemarin libur panjang, berkali-kali libur panjang. Tapi gak usah sedih, Lagalu dan juga pemirsa. Nanti di akhir bulan ini juga ada long weekend lagi. Masih ada lagi? Masih ada tanggal 27 Juni pemirsa. 27 Juni, berarti bulan ini total ada 3 kali long weekend ya? Oke, bulan ini 27 Juni. Oh, Juni? Iya. Kemarin ada. Kemarin berarti bulan Mei ada. Di awal kemarin tadi ya. Oke. Kemarin, sekarang gue jadi nabung lagi. Cari cuan lagi buat liburan lagi untuk kedepannya. Liburan lagi. Tapi kan pernah nggak libur tetap? Enggak, nemenin pemirsa kan Nemenin setia pemirsa banget dong. nih. Dan yang pasti hari ini kita punya banyak sekali berita. Banyak sekali pemirsa. Banyak sekali informasi. Kemarin juga ada pemanggilan 3 menteri ke Hambalang. Hari ini katanya pro kontra apa lagi nih? Pertambangan nikel. Tambang nikel Di Raja Ampat ya. Ramai banget di media sosial ya. Aduh, dan hari ini memang sih. katanya Bahlil akan memberikan statement. Kira-kira apa statementnya pemirsa? Apakah memihak atau tidak? Ya, tentu saja berbagai informasi menarik juga akan kami hadirkan di sini, termasuk juga jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Nanti sore pemirsa, Ini. meskipun kita mengetahui keunggulan dari permainan Jepang ini, kualitas, fisik, tradisi, semuanya unggul. Ini Tapi waktunya nggak apa-apa. Indonesia Kita untuk optimis. menguji diri ya. Ya. Kita harus optimis pemirsa. Kita harus optimis. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Baik, saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, saya Prams Jaya, inilah hasil selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha sudah berakhir kemarin. Ya benar pemirsa, dan hari ini aktivitas warga Jakarta sekitarnya kembali normal, termasuk lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang kembali macet. Ya pemirsa, ruas jalan raya di Kalimalang pemirsa dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jakarta Timur, ribuan kendaraan memadati jalan yang tengah mengarah ke pusat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan sekitar 10 hingga 15 km per jamnya. Bahkan tak jarang pemirsa, laju kendaraan terhenti di beberapa titik karena banyaknya kendaraan. Usai momen libur panjang kemarin ini, para warga sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti sekolah dan juga perkantoran. Sebelumnya, pada libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha yang dimulai Jumat lalu hingga Senin kemarin, membuat sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta sempat lengang. Ya, kalau informasi kemacetan sudah ada di sekitar kita, informasi peristiwa lainnya ada juga. Benar pemirsa. Menghantui kita juga nih, ini ada lagi-lagi informasi bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran hampir setiap hari ada loh pemirsa. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Hei, sini! Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini masih dari informasi kebakaran pemirsa yang kali ini melanda Wihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari, membakar ribuan patung dan juga ornamen keagamaan. Ya, hingga kini masih dilakukan penyelidikan oleh petugas penyebab dari kebakaran tersebut. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Wihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan 1 patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu 1, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, Pak, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Udah, saya telepon. Udah.
Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu korban kebakaran yang masih mengungsi di Penjaringan ini masih membutuhkan bantuan. Ya, benar sekali pemirsa, ini para pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal karena diminta meninggalkan pengungsian dalam beberapa hari. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung mau ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini sebanyak 800 kepala keluarga yang artinya sebanyak 3.200 jiwa kurang lebih ya pemirsa ini kehilangan tempat tinggalnya dan mereka sekarang disuruh pindah dari tempat pengungsian. Ya mengingat tinggal di tenda juga berhari-hari itu nggak nyaman ya kalau udah pemirsa. Nyaman. Tapi semoga kita berharap ya pemerintah ataupun yang bisa memberikan solusi akses terhadap bantuan untuk tempat tinggal itu bisa memberikan solusi cepat untuk mereka-mereka ini memang butuh tempat tinggal. Ini yang diminta sekarang oleh warga terdampak adalah dana bantuan untuk membangun kembali rumah mereka atau seenggaknya tadi seperti kalau bilang adalah mencari tempat tinggal sementara, mungkin kontrakan, karena mengingat juga keluhan dari warga di sana, sulit mendapatkan kontrakan di daerah sana karena memang sudah penuh. Itu dia, dan yang jelas yang penting sekali harus adalah kalau dana bantuan itu kan sifatnya sementara. Mungkin lebih ke bagaimana lapangan pekerjaan diciptakan sehingga mereka bisa terbantu secara kontinuitinya dan menghidupi keluarganya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Pram dan pemirsa. Diterjang hujan deras serta angin kencang, sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat ambruk. Nah ini pemirsa, beruntung 2 penghuni selamat setelah berusaha keluar ketika atap rumah mulai berjatuhan. Beginilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Keramat Pulau Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Bangunan di lantai 2 sudah ambles dengan menyisakan puing-puing atap. Suara gemuruh disertai getaran hebat pada bangunan rumah membuat 2 penghuni panik dan langsung berlari keluar rumah. Ambruknya rumah 2 lantai ini setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Pemilik rumah pun mengaku bahwa rumah sudah pernah direnovasi, namun hanya bagian bawah saja. Diduga atap rumah tak mampu menahan guyuran hujan disertai angin kencang hingga akhirnya ambruk. Hujan deras, angin. Sama saya dengar dari bawah tuh krek-krek bunyi tuh. Pertama nggak langsung rubuh, cuman rek. Selang berapa menit, waktu rubuh tuh burak gitu. Tapi nggak ada korban sih. Udah nggak ada korban. Ini rumah abang atau gimana bang? Rumah saya. Sudah berapa lama bang rumah ini bang? Saya tinggal udah ada 25 tahun. 25 tahun ya? Iya. Udah pernah diperbaiki belum? Udah awal ini udah diperbaiki nih bawahnya dulu. Karena saya belum ada dana ya kan. Jadi saya mipil bangunnya bang. Ini udah keropos atau seperti apa sih bang pas saat kejadian sendiri? Pas kejadian emang udah keropos bang.
Sudah propos ya, Bang? Propos ya. Akibat kejadian ini, 2 penghuni rumah harus mengungsi di pos dinas kebersihan. Mereka pun berharap adanya bantuan renovasi rumah dari Pemprov DKI Jakarta agar dirinya bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, kita akan kembali lagi ke Penjaringan Jakarta Utara untuk mengetahui bagaimana sih informasi terkini dari pengungsian korban kebakaran di sana. Dan kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto. Ya, halo selamat pagi Jessica. Kalau Anda lihat Jessica, pada hari ini masih banyakkah warga yang mengungsi di sana? Bagaimana distribusi makanan dan juga dapurnya? Ya, selamat pagi Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Untuk terkait dari kondisi pengungsi yang ada di sini, memang tadi kami sudah mengecek gitu ya di papan data yang mana ini ada penambahan jumlah jiwa pengungsi, yang mana kemarin informasinya berada di angka 2.315 jiwa pengungsi, sedangkan pada hari ini adanya penambahan yaitu sebanyak 2.362 jiwa pada hari sudah tercatat. Lalu Pram, Galuh, dan juga pemirsa, untuk terkait kebutuhan dan lain sebagainya yang ada di sini, semua bantuan masih terdistribusikan dengan baik, yang mana contohnya makanan sejak pagi tadi sudah diberikan juga sarapan, yang mana ini menjadi jadwal perhariannya ya. Setiap pagi itu akan diberikan sarapan pagi kepada seluruh pengungsi. Dan saat ini saya sudah berada di dapur umum yang sudah disediakan sejak hari pertama kejadian atau di hari pertama tenda pengungsian ini didirikan. Nah, ini semua Pram, Galuh, dan juga pemirsa, Anda dapat lihat bahwa seluruh menu-menu makanan untuk disantap nantinya oleh para pengungsi dimasak di sini dengan seluruh bahan-bahan yang tersedia, dan seluruh bahan-bahan dari pemotongan, penggorengan nanti juga pada saat sudah telah matang begitu akan dikemas di sini dan langsung didistribusikan kepada seluruh pengungsi. Lalu Galuh, Pram, dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah bersama dengan salah satu komandan BTB RI untuk bertanya-tanya bagaimana, adakah kendala selama pendistribusian makanan di sini. Halo Bapak namanya siapa Pak? Saya dengan Taufik Hidayat. Okay. Pak Taufik, kita mau bertanya, dari hari pertama kejadian ini, kebakaran di pemukiman padat Kapuk Muara, ini sebenarnya ada nggak sih Pak kendala-kendala terkait bahan makanan ataupun pendistribusian kepada masyarakat ini, gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah sejak hari pertama berdirinya posko tidak ada kendala sih sebenarnya, karena untuk bahan makanan kita bisa dapatkan di pasar-pasar terdekat, dan memang kebetulan area ini tidak jauh dari pasar juga, jadi sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan masakan gitu. Untuk pendistribusian pun ya alhamdulillah karena sudah terdata, sudah terakomodir semuanya, bisa didistribusikan dengan baik semuanya. Oke, baik Pak, ini untuk terkait dari sebenarnya kan makanan ini sudah tersedia dan melimpah, dan juga pengungsi juga nggak ada yang mengeluhkan begitu ya. Nah, saya mau bertanya untuk terkait dari menu makanan, ini biasanya setiap harinya itu siapa sih Pak yang ngeset gitu ya Pak? Atau memang mungkin dari bahan-bahan yang tersedia ditemukan itulah yang dimasak gitu? Oh, baik, sebelumnya kami memang melakukan koordinasi. Kami dari Basnas berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang memang memegang kendali untuk dapur umum ini. Kita berbagi tugas, Dinas Sosial itu bertugas di makan pagi, siang, kami bertugas di makan sorenya. Nah, untuk lauk diserahkan kepada kami. Dan kami dari Basnas berusaha untuk memberikan yang terbaik. Setiap harinya kami memberikan menu yang terbaik, bisa dengan daging atau lauk-lauk yang lainnya. Nah, yang terbaik lah buat para penyintas. Gitu. Baik Pak, ini sebenarnya kan soal masalah kesehatan, itu yang paling utama di sini untuk para pengungsi di sini gitu ya. Nah, untuk SOP kebersihan ini Bapak gimana, kontrolnya gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah setiap harinya kami dimonitoring oleh tim kesehatan yang memang tiap hari datang ke sini untuk memastikan kondisi makanannya baik gitu kan. Dan memang kami ini masak di sini biar lebih fresh. Jadi hari ini masak dan di packing atau dikemas langsung didistribusikan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mendistribusikan kepada penyintasnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih.
informasinya. Terima kasih sama-sama. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya baik Pram, Galuh dan juga pemirsa, memang terkait dari pemberian atau pendistribusian makanan di sini memang dari kemarin ini tidak ada keluhan sama sekali bagi para pengungsi, yang mana ini semua berjalan dengan baik. Air, makanan, semua sudah ada sehingga seluruh nutrisi dan juga kesehatan di sini pun terjamin bagi para pengungsi. Karena di sini pun selain dari dapur umum, tenda-tenda kesehatan pun sudah disediakan sehingga bila mana nanti pengungsi ada merasa keluhan penyakit atau lainnya dapat langsung dikonsultasikan kepada dokter yang telah ditugaskan yang berada di titik pengungsian Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ini. Sementara itu Galuh, Pram. Baik, Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Penjaringan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, akibat lepas dari pantauan orang tua, ini ada balita berusia 18 bulan pemirsa ditemukan tewas terbawa arus aliran Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Ya, derasnya aliran sungai ini membuat tim SAR kesulitan untuk mengevakuasi korban. Sepertilah proses evakuasi jasad balita yang tewas akibat terbawa arus sungai Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Depok. Derasnya aliran sungai pasca hujan deras mengguyur kawasan Depok membuat tim Basarnas kesulitan mengevakuasi korban. Ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Untuk jumlah personil, Bang? Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun dari relawan dan organisasi masyarakat. Bang, dari awal sampai akhir ada 24 jam atau lebih, Bang? Untuk dari kejadian, dari informasi yang masuk dan sekarang sudah melebihi dari 24 jam. Untuk kedalaman, Bang, mungkin di dasar air atau? Variatif ya, bisa sampai sekitar 1 meter hingga 120 meter lah. Setelah dievakuasi, jasad balita 18 bulan ini langsung dibawa ke rumah duka. Tangis orang tua korban seketika pecah saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tidak menduga anak yang hilang sejak Minggu pagi ditemukan tewas akibat terseret sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi pelajaran juga untuk orang tua harus siaga mengawasi aktivitas anaknya ya. Apalagi ini mengingat udah musim penghujan lagi ya. Pemirsa, di luar udah mulai mendung dari beberapa hari ini pemirsa. Mungkin untuk anak-anaknya nanti yang mau main di kali kah, di sungai kah, untuk dicegah ya pemirsa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Ya, karena sebenarnya kita sudah masuki musim peralihan ya menuju ke kemarau, tapi sepertinya terjadi anomali cuaca sehingga musim hujan masih sering terjadi. Jadi harus diwaspadai bersama gitu. Ya, kita akan berlanjut ke informasi berikutnya pemirsa. Jembatan hanyut diterjang banjir bandang, sepasang pengantin di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menyeberangi sungai dengan menaiki rakit bambu. Nah pemirsa, tak hanya pengantin, warga lainnya yang hendak menuju kota pun kini hanya bisa mengandalkan rakit bambu sebagai akses satu-satunya. Yang bilang jangan selalu rakit, kalau begitu air nanti hanyut ya. Jadi bagaimana, ini kan cuma jalan satu-satunya, mau lewat di mana? Pemandangan tak biasa terlihat dari sepasang pengantin di Desa Tapua, Kecamatan Batanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka berdua harus menaiki rakit, menyeberangi sungai berarus deras. Bukannya tanpa alasan, rakit yang mereka naiki adalah akses satu-satunya setelah jembatan hanyut diterjang banjir bandang. Dengan mengenakan pakaian adat khas Sulawesi, mereka tetap melangkah mantap di atas rakit. Tak hanya kedua mempelai, rombongan keluarga juga harus ikut naik rakit bambu menuju rumah mempelai pria. Kondisi ini pun menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Pasalnya sejak jembatan putus hampir 2 pekan lalu, warga hanya bisa mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang baik ke kota maupun ke desa lain. Mobilnya itu sudah dia parkir di ujung jembatan ini, kemudian untuk sampai di tujuan ini harus melalui rakit. Oh, berarti pengantinnya harus naik rakit itu? Rakit. Artinya ini salah satunya yang akses kita ini, kalau ada sebetulnya yang tapi melingkar Pak, jauh. Oh, jauh ya? Kurang lebih 2 kilo Pak kita melingkar.
Jembatan yang hanyut merupakan akses vital warga dalam menjalankan aktivitas harian dan kegiatan perekonomian. Kini warga sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera membangun kembali jembatan demi kemudahan warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sepertinya akan menjadi kenangan sepanjang masa, begitu menikah, kemudian menaiki rakit bambu menyeberangi sungai. Perjuangan dalam pernikahan ayah dan ibu ketika masa muda ketika itu. Dan ini juga bisa jadi sentilan juga sebenarnya buat pemerintah setempat ya. Kalau infrastruktur ini belum ada, ini penting loh pemirsa. Sangat Selain penting. untuk mobilisasi warganya untuk beraktivitas, juga mobilisasi bisnis uang di sana beredar lebih cepat lagi kalau ada lalu lintas akomodasi logistik. Kalau infrastrukturnya bagus, pasti daerahnya juga akan maju. Iya. Bener banget pemirsa. Dan berikutnya pemirsa, 2 penjabret ibu muda di Medan babak belur diamuk warga. Tapi informasinya selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iSude akan segera kembali sesaat lagi.